ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berlomba menuju dua hal: menuju ampunan Allah yang menyebabkan kita terbebas dari api neraka, karena penyebab orang terkena azab adalah dosa. Ketika dosa seseorang diampuni, dia akan selamat dari api neraka. Yang kedua, menyuruh kita berlomba menuju surga dengan meraih sebanyak mungkin pahala. Dosa hilang, pahala bertambah. Hilangnya dosa menyebabkan selamat dari api neraka, teraihnya pahala, banyaknya pahala menyebabkan teraihnya surga, yang level surganya sesuai dengan kadar banyaknya pahala. Maka bahagialah orang tersebut. Faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia. Kebahagiaan hakiki itu diraih dengan dua hal: bebas dari api neraka, masuk surga. Karena itulah Allah menyuruh kita berlomba, menghapus dosa, meraih pahala, berlomba meraih ampunan Allah dan meraih surga. Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dalam surah Ali Imran. Dalam surah Al-Hadid sedikit lafadznya berbeda. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard wa indat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dan berlombalah kalian. Tadi bersegera, sekarang berlomba. Sama maknanya, cepat-cepat. Bersegera dan berlomba artinya melakukan amalan secara cepat, secara segera, bukan cepat ngebut. Berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, salah satu amalan yang menyebabkan kita memperoleh ampunan yang besar dan pahala yang banyak adalah saum. Allah menyatakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Terus sampai di tengah-tengah ayat, was-shaimina was-shaimat. Di akhir ayat, a'andallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, qanitin dan qanitat. Qanitin itu orang yang taat, istiqamah di atas ketaatan, laki ataupun perempuan, dan orang yang saum, baik laki-laki dan perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan dosa, ampunan dan pahala yang besar. Ampunannya besar, menghapus banyak dosa, dan dapat pahala dengan jumlah yang amat sangat banyak. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla mengiming-imingi kita atau menyuruh kita bersegera meraih surga? Karena sekali lagi itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan pesona keindahan surga tak ada batasnya, tak ada perbandingannya dengan yang ada di dunia. Allah menyatakan masalul jannati allati u'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha. Gambaran surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan dibayangkan sungai Citarum, banyak limbah, banyak kotoran kayak bajigur, enggak. Dan ukuluha daimun wa dhilluha, buah-buahannya
tidak ada musimnya, selalu ada. Kalau buah-buahan di dunia umumnya itu yang ada musimnya kan. Sekarang tidak ada rambutan, tidak ada mangga, tidak ada duku, tidak adanya. Karena belum musimnya. Sekarang mau musimna naon atau jauh tidak ada musimnya juga ya. Selalu ada. Nah di surga semua buah-buahan tidak ada musim, selalu ada wadhilluha dan naungannya sejuk. Dan sungainya beragam airnya. Ada sungai yang isinya air yang sangat tawar dan segar, bening, bisa langsung diminum. Memang untuk air minum. Jadi tidak seperti bajigur. Ada air yang isinya susu, susunya susu murni, tapi tak pernah berubah rasanya dan aromanya. Kalau kita minum susu malam-malam tidak dihabiskan, biarkan sampai subuh sudah hasem, sudah basi, harus dibuang. Kalau di surga tidak. Ada sungai khamar, tapi tidak memabukkan. Kalau khamar di Indonesia, di dunia puyeng, mabuk. Tapi di sana mah enak bagi orang-orang yang meminumnya. Kata Allah Azza wa Jalla, la yunzifuna anha, dalam surah Al-Waqi'ah. Mereka itu tidak pusing, tidak mabuk, tidak pening ketika meminum khamar yang ada di sana. Ada juga sungai madu. Sebagaimana Allah berfirman, ini saya suka lihat komen orang yang suka mendengar ceramah saya di YouTube. Kalau berbicara tentang akhirat, selalu ada yang komen, emang Ustaz pernah ke sana? Sudah gitu. Bicara masalah alam jin, memang Ustaz pernah ke sana? Sudah kok sotoy amat. Ya belum lah, tapi wajib kita percaya karena Allah yang menerangkan di dalam Al-Quran, Nabi yang menjelaskan di dalam hadis. Tentang surga kita belum ke sana. Tapi Allah menerangkan di antara surah Muhammad. Allah menyatakan di ayat yang ke-15, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim." Gambaran surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai air yang tidak asin, seger, airnya tawar. Dan ada sungai dari susu yang tidak pernah rubah rasanya. Dan ada air dari khamar, ada sungai dari khamar. Dari minuman keras, ladzatil lisyaribin. Tapi lezat, enak bagi peminumnya. Konon ya, saya belum pernah nyoba dan tidak akan pernah nyoba di dunia. Minuman keras di dunia ini nggak enak rasanya itu. Kalau kita lihat orang minum di YouTube, dulu di film-film, minum minuman keras kelihatan nggak enak nanti. Tidak dinikmati,
sambil sekaya nahan napas dari seloki kecil, langsung ditirai, langsung ditelan, langsung diteguk. Kelihatan nggak enak nata? Beda kan dengan yang minum kopi, kelihatan enak nata, suruput, ada sehahnya, menunjukkan enak rasanya. Tapi kalau minuman keras tidak, itu di dunia. Tapi di akhirat ladzatil lisyaribin. Tapi la yunzifu anha, mereka itu tidak merasakan mabuk atau pening. Konon kalau di dunia pening, setelahnya muter. Terus sesolontodan. Sesolontodan itu sempoyongan kalau jalan, ngomong ngaco. Kontrol akal pada pikiran, pada tindakan dan pada ucapan hilang. Ngomong yang ngaco, perilakunya kayak orang gila. Itu di dunia, tapi di akhirat wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai yang isinya khamar tapi bikin lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asali musaffa. Ada lagi sungai-sungai dari madu. Madunya musaffa, murni, tidak ada campurannya. Dan rasanya bikin semua orang suka. Kalau di dunia enggak semua orang suka madu, enggak. Ada yang tidak suka madu. Dan rasa madu di dunia ini, kata orang Sunda, giung, kemanisan banget. Tapi di akhirat berbeda. Walahum fiha min kulli thamarat. Dan bagi para penghuni surga disediakan seluruh jenis dari buah-buahan. Apapun buah-buahan yang menjadi favorit kita tersedia di sana. Mau durian, duriannya mau montong, mau musangking, mau blackthorn, mau bawor, mau apapun ada, tapi dengan kualitas rasa dan aroma yang jauh lebih enak, lebih wangi. Kalau durian di dunia nggak semua orang suka, ada yang anti, mencium baunya aja sudah muntah, apalagi memakannya. Itu di dunia. Di akhirat berbeda, nggak ada keburukan. Wa maghfiratu min rabbihim, dan ada ampunan-ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah gambaran surga yang mempesona. Dalam Al-Baqarah 25 Allah menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarat rizqan lakum rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walhum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sungainya tadi ada 4 isinya, ada yang berisi air, ada yang berisi susu, ada yang berisi khamr, ada yang berisi madu. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan, mereka berkata, inilah yang pernah rizki yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Seperti waktu di dunia, wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka yang serupa dengan makanan yang ada di dunia. Cuma kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, serupa dari aspek nama dan jenisnya. Di dunia
ada pisang, buah-buahannya tehnya ada durian, ada mangga, ada stroberi, ada kurma, ada jeruk, semua buah-buahan. Di akhirat juga ada, tapi dengan kualitas rasa dan aroma yang jauh lebih enak, yang pasti disukai oleh semua ahli surga. Apabila makanan di dunia nggak semua orang suka, daging ada yang nggak suka, ati ada yang nggak suka, durian banyak yang tidak suka. Tapi seluruh makanan yang ada di surga dipastikan disukai oleh seluruh ahli surga. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka makanan yang serupa dengan makanan yang di dunia, serupa dari aspek nama dan jenisnya saja. Tapi penyajiannya matak urui. Apa bahasa Indonesianya matak urui itu? Bikin ngiler, tempting bahasa Inggrisnya. Tempting itu bikin ngiler, matak urui pikabita ini. Penampilannya begitu dan rasanya Masya Allah, nggak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka di dalam surga ada istri-istri, pasangan-pasangan yang suci. Salah satu di antara pelengkap kebahagiaan adalah pasangan. Karena manusia itu diciptakan untuk membutuhkan 3 hal saja. Makan, minum, pasangan. Sudah ini. Siapa yang terpenuhi ketiga-tiganya, sudah bahagia dia. Makanya yang dicari di dunia hanya ini. 4 lah dengan tempat tinggal gitu ya. Dan di sana tempat tinggalnya wa masakinat thayyibah. Dan ada tempat-tempat tinggal yang mewah. Istana yang tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Atau jangankan begitu. Ini orang yang paling akhir masuk surganya. Orang yang paling besar dosanya di kalangan kaum muslimin. Tapi tidak sampai murtad. Dosanya super besar, masuk ke neraka. Digodok dengan azab yang terlama. Setelah dosanya habis oleh azabnya, dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Didapatinya seluruh kapling di surga sudah penuh, full. Padahal seluas langit dan bumi loh, ya. Kenapa full? Iya, karena ukuran manusia di surga itu setinggi Nabi Adam. 60 hasta. Kira-kira 28 meteran gitu tingginya tuh. Itu ahli surga. Kebayangkan bagaimana tempat yang dibutuhkannya. Istananya nggak akan setinggi masjid ini, nggak akan masuk kalau 30 meteran. Tapi ada tapinya, itu nggak seberapa dibanding ahli neraka. Nabi SAW menyatakan gigi ahli neraka sebesar gunung Uhud, giginya. Nabi yang menjelaskan, bukan omongan saya. Dalam hadis yang sahih, kita pernah bahas dalil-dalilnya ketika kita membahas kitab Al-Jannatu wan Nar. Nah, kitab ini kita bahas di Pusdai setiap hari Selasa ketiga ya, tapi masih tentang neraka, belum masuk ke dalam pembahasan surga. Jadi ada dalilnya, ada lah. Ketebalan kulit ahli neraka 3 mil. Hadis yang menjelaskan.
Ketika saya membahas ini, orang berkomentar dongeng eta mah. Itu dari Nabi SAW. Nah, jadi mereka diberi tempat yang sangat mewah, wa masakin thayyibatan, dan ada tempat-tempat tinggal yang mewah, yang enak, yang baik, ada makanan, ada buah-buahan, ada pasangan, walahum fiha azwajum mutahharah, ada pasangan-pasangan yang suci. Makna suci, mereka itu tidak pernah haid, tidak pernah BAB, BAK, BA, bahkan meludah, tidak. Makna azwajum mutahharah itu begitu, penafsiran para ulama ahli tafsir. Meludah pun tidak, beringus juga tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah BAB, BAK, BA, yang kotor-kotor enggak. Kalau di dunia secantik apapun wanita, tetap ada hal yang menjijikannya dari dirinya. Berkeringat. Kalau di akhirat keringatnya bau minyak kasturi, bau aroma parfum yang luar biasa. Kalau di dunia pasti ada BAB-nya, BAK-nya, BA-nya, ada haidnya, ada nifasnya, ada meludahnya, ada nyingsring. Nyingsring itu apa? Imtikhat bahasa Arabnya. Nyingsring, apa bahasa Indonesianya? Buang ingus, gitu. Kalau di akhirat tidak ada, maka disebut dengan sebutan azwajum mutahharah. Terus yang paling membuat mereka lebih bahagia, wahum fiha khalidun. Mereka di dalamnya abadi, selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhul jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah khalidina, kekal, ada abada, ditakkid, dikuatkan selama-lamanya. Kekal itu sudah tidak ada matinya. Kekal itu tidak ada akhirnya. Ditambah dengan abadan, selama-lamanya. Jangankan mati ahli surga, menua aja tidak. Kalau di Indonesia di dunia ini orang kan lama-lama menua, jadi tua. Dan banyak mengalami kekurangan, kelemahan selama hidup. Nggak sehat terus kita. Ada sakitnya, ada flu-nya, ada demamnya. Terus kalau yang jorok makannya dan pola hidupnya nggak benar gitu. Ada gemrotnya, berat badan gitu. Dan itu menyiksa nggak? Menyiksa. Jalan sebentar aja haheho capek, apalagi harus lari. Dipaksa bisa pingsan. Dan ada kalau sudah tua lemah. Segala karasa, sobat tanya. Bapak-bapak, emak-emak yang usianya di atas 50 tahun. Sudah serba karasa. Dari mulai duduk, ketika duduk lalu berdiri sambil nyengir. Kan gitu. Ada yang kerasa, ada yang nggak bisa duduk iftirash atau duduk tawarruk karena sakit, karena lututnya, persendiannya sakit dan seterusnya. Itu ada di dunia. Di akhirat tidak ada. Di akhirat kondisi ahli surga seusia seperti Nabi Adam pertama kali diciptakan. 30 tahunan usianya dengan tinggi 60 hasta. Hadis Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan itu.
Jadi kondisinya stabil tetap. Tidak ada tuanya, tidak ada lemahnya, dan abadi. Enggak mati-mati. Sebab kematiannya itu sudah mati. Nanti di akhirat akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing besar bertanduk, dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu malaikat yang membawanya itu berkata kepada ahli surga, ya ahlal jannah, hal ta'rifunaha? Hai ahli surga, kalian kenal enggak kambing ini? Ya ahlan nar, hal ta'rifunaha? Wahai para ahli neraka, kalian kenal enggak? Mereka menjawab, na'am, hadzal maut. Ya, itu kematian. Mereka kenal karena pernah berjumpa dengan kematian ketika di dunia. Nanti di sana disimbolkan dalam bentuk kambing yang besar. Akhirnya itu kambing kececer, disembelih, mati. Kematiannya sudah mati. Karena matinya sudah mati, tak ada lagi mati setelah itu karena matinya sudah mati. Lalu kata malaikat, ya ahlal jannah, khulud la maut. Ya ahlan nar, khulud wa la maut. Hai ahli surga, sekarang kalian abadi, enggak ada lagi kematian. Kenapa enggak ada lagi kematian? Karena kematiannya sudah mati. Ya ahli neraka, sekarang kalian abadi, enggak akan ada lagi kematian. Ahli surga yang tadi sudah sangat amat berbahagia dengan seluruh kenikmatan dan kemewahan hidup di surga, tambah bahagia lagi karena semua kenikmatan itu enggak akan lagi ditinggalkan, enggak akan hilang. Karena dia akan hidup abadi selama-lamanya. Maka bertambah kebahagiaan. Ahli neraka yang tadinya sudah amat sangat sedih, menderita, tersiksa di neraka dengan beragam azab dan siksanya, mendengar bahwa mereka akan abadi mengalami itu, tambah sedih, tambah menderita. Itu yang dimaksud dengan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Selain itu digambarkan lagi kehidupan ahli surga di dalam surga seperti yang digambarkan dalam surah Al-Insan atau Ad-Dahr mulai ayat 14 sampai ayat 20. Allah menyatakan wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan tusamma fiha salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Buah-buahannya itu amat sangat dekat dan demikian juga naungannya dan sangat mudah untuk dipetik. Gak perlu manjat, gak perlu juga diajul ku gantar. Diajul tadi, dikitu naon tuh bahasa Indonesia diajul tuh. Sama gantar, gantar itu tongkat yang panjang, buah-buahnya di atas, begitu, itu diajul namanya. Tidak perlu diajul, tidak perlu dinaiki, tapi dekat, tinggal metik saja.
Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarir, lalu diedarkan kepada mereka wadah-wadah yang terbuat dari perak. Piringnya, gelasnya, di sana nampan-nampan berisi semua makanan, buah-buahan, minuman yang kita amat sangat inginkan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, mereka diberi minum dari gelas yang campuran minumnya itu zanjabil, jahe. Seperti di kita, iya seperti di kita, tapi dengan penampakan dan rasa yang jauh berbeda. Kalau di dunia nggak semua orang suka jahe. Karena aroma, karena rasanya rada-rada ladanya, panas ke tenggorokan. Walaupun kebanyakan suka tuh bandrek. Dari jahe kan, semua orang suka, kebanyakan suka. Dah habis wae tuh bandrek di dia. Harusnya tiap malam teh ada, nggak tahu tadi malam kenapa nggak ada. Padahal sudah diinstruksikan tiap malam harus ada. Nggak ada. Besok insya Allah ada. Besok, lusa sampai akhir Ramadan bakal ada bandrek tiap malam. Ada zanjabil, enak, hangat, dan seterusnya. Tidak ada unsur keburukan dalam bentuk umpamanya jadi sakit ke tenggorokan, tidak. Ya. Terus wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun, beredar di antara mereka wildan yang juga mukhalladun. Mukhalladun itu yang abadi, wildan pelayan. Anak-anak muda pelayan. Lihat anak muda itu, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian melihat para pelayan di surga, kalian akan menyangka itu mutiara-mutiara yang bertebaran. Pernah lihat mutiara? Saya belum sih. Kalau langsungnya ya. Kalau digambar di video gitu, tinggal search aja di Google ada. Itu indah, bersinar, disebarkan, kelihatan tuh mutiara-mutiara itu menonjol di antara bebatuan, di antara barang yang lain. Nah, para pelayan ahli surga kalau dilihat dari kejauhan dari atas, terus mereka bergerak terus mengedarkan makanan minuman ke ahli surga seperti mutiara-mutiara. Saking indahnya. Sampai dikatakan dalam hadis ini, idza ra'aita thamma ra'aita an-na'ima wa mulkan kabira. Itu baru pelayannya. Bagaimana dengan yang dilayaninya? Itu para ahli surga. Mana yang lebih mewah penampilannya? Dunungan atau pelayan? Pasti dunungan. Pasti yang dilayani, yang lebih segala-galanya. Ini pelayannya aja kayak mutiara. Bagaimana dengan ahli surganya? Mereka itu pakai mahkota, perhiasan yang satu yakut, satu mutiara yang ada di mahkotanya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Satunya aja itu. Pakaiannya sutra. Pakaian ahli surga itu. Ada mahkota, ada perhiasan. Luar biasa mewahnya dan agungnya. Ahli surganya. Atau pelayannya aja sudah kayak mutiara gitu. Pelayan ini siapa? Pelayan ini memang yang sengaja Allah ciptakan di surga. Bukan orang yang pernah hidup di dunia. Bukan. Kan ada pendapat yang menyatakan anak kecil yang mati sebelum balik dia akan menjadi pelayan surga. Itu enggak benar. Pelayan surga itu yang Allah ciptakan khusus di surga.
Sekarang sudah ada. Bidadari surga ada, sudah ada bidadari surga. Itu yang oleh para ulama dikatakan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala waktu kiamat. Binasalah semua yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi. Yang ada di bumi ya kita, jin, binatang, termasuk malaikat yang ada di bumi. Semua binasa mati. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ini tidak mati. Siapa mereka? Nah, ulama ikhtilaf. Tapi salah satu yang disepakati adalah semua yang sudah ada di surga. Siapa? Di surga itu ada bidadari, ada wildan, pelayan-pelayan. Itu tidak mati. Termasuk malaikat yang ada di surga, di neraka tidak mati. Iya, ada malaikat yang ada di surga ditugaskan untuk tugas tertentu di surga. Membangun istana untuk para ahli surga. Siapa orang yang membangun membangun masjid di dunia karena Allah akan bangunkan dia satu istana di surga. Jadi ada orang bangun masjid, Allah menginstruksikan malaikat, bangunkan istana di surga untuk orang ini. Dibangun malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan di surga, ada malaikat yang ditugaskan di neraka. Mereka tidak mati ketika kiamat. Karena yang mati yang ada di langit dan di bumi. Fasoiko man fis samawati wa man fil ard. Matilah yang ada di langit, matilah yang ada di bumi. Sedangkan surga dan neraka di luar langit dan bumi. Langit bumi hancur ketika kiamat, tapi di luar langit dan bumi ada kursi Allah, ada arsy Allah, ada surga, ada neraka. Itu tidak hancur karena di luar langit dan bumi. Tidak binasa orang yang ada di dalamnya, makhluk yang ada di dalamnya. Makhluknya itu ya malaikat. Kalau di surga ada dan kalau di surga ada bidadari, ada wildan. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa bidadari sekarang sudah ada adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa apabila seorang istri di dunia menyakiti suaminya, la tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuha fil akhirah minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suami itu di akhirat berupa bidadari surga berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan engkau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Tuh gitu tuh. Jadi kalau seorang suami, ini bapak-bapak, kiat agar kita tetap bisa tersenyum disakiti oleh istri, diomeli, dibaudan, di apalagi ayah suami anu dicabok ku istrinya. Mungkin ayah KDRT oleh istri ke suami ada mungkin. Nah, kalau bapak-bapak ada yang mengalami begitu, disakiti, diomeli, dibaudan, dibentak, diseksekan oleh istrinya, bagaimana caranya agar tidak sakit hati? Ingat hadis ini. La tu'dhi imra'atun zawjataha fid dunya. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya kecuali calon istri dari suami ini di akhirat, bidadari surga itu berkata, jangan kamu sakiti dia. Dia hanya sementara di samping kalian, sebentar lagi dia akan datang kepadaku. Itu kata bidadari surga itu.
Makanya ketika isi ngomel-ngomel, isi cemberut, isi isi wah, nyarekan lak-lak dasar atau lebih dari itu, jangan dengar ocehannya, anggap radio butut, dengar aja, bayangkan aja hadis ini. Bahwa kita ada yang membela bidadari surga. Nyarekan tak memarahi istri kita ini. Jangan kamu sakiti, tuh. Kita dibela oleh bidadari surga yang gelis naka wanti-wanti, endah naka bina-bina. Akhirnya kita bisa tersenyum. Istri kan kagetnya, diomeli malah senyum. Kenapa? Jawab, ada wanita lain cantik luar biasa sedang membela saya, gitu. Sedang memarahi kamu sekarang. Mana wanita itu? Di karadahan bisi di sakuan. Lihat HP-nya, nggak ada di HP. Ditinggali di kolong meja, di laci bisi nyumput, tidak ada. Mana wanita itu? Ada di surga tuh. Kamu tahu? Ini hadisnya. Kaos nureka surga, lawan gitu mah nggak bisa jawabnya. Memang kita belum tentu ke surga, tapi berharaplah selama kita mati di atas iman, walaupun banyak dosa, pasti ke surga. Walaupun tidak mesti langsung, mungkin aja ke neraka dulu, mungkin. Tapi pada akhirnya ke surga. Selama matinya tidak murtad, tidak berbuat syirik, tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Selama matinya sebagai muslim walaupun banyak dosa, dipastikan ke surga. Bisa langsung kalau pahalanya banyak, dosanya sedikit, tak ke neraka dulu. Bisa kalau lebih banyak dosa daripada pahala yang ada dipakai membayar dosa, habis pahala, dosanya masih numpuk, tawayahna dikerbekan heula kana neraka. Lama sebentarnya, dahsyat atau ringannya siksanya, tergantung kadar dosanya. Makin banyak dosa, makin lama. Tapi pasti bakal habis itu dosa dengan siksanya. Lalu setelah itu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, paling akhir keluarnya dari neraka. Suruh masuk surga, sudah gosong-gosong, masukkan dulu ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat itu sungai kehidupan. Masuk utuh lagi, seger lagi, fresh lagi. Masuk ke surga. Semua di surga sudah full, penuh. Lalu dia berkata, ya Allah, tak ada lagi tempat untukku di surga. Ini manusia muslim paling durhaka, paling besar dosanya. Paling akhir masuknya ke surga. Orang lain sudah lebih dulu, ini paling akhir. Apa kata Allah? Maukah aku berikan kepadamu istana di surga semegah istana yang paling megah di dunia. Kita nggak tahu istana paling megah di dunia teh istana siapa? Wallahu alam, apa istana Raja Arab gitu? Atau istana Raja Sultan Brunei Hasanah Bolkiah? Atau raja mana, nggak tahu. Kita belum pernah ke sana, yang pasti mah mewahnya teh bingit gitu. Kata orang itu, la tastahzi rabbi, tong heureuy kitu ya Allah kepada saya. Disangkana karena dia itu paling akhir masuknya ke surga, diberikan tempat tinggal RSSSS 10. Rumah sangat sempit, sumpek, susah, selonjor, kayak gitu. Karena paling akhir. Tapi ditawari istana termegah. Ana la astahzibik, aku tidak bercanda denganmu, serius ini. Ridho ya Allah. Bagaimana kalau 2 kali lipat?
ridho. Bagaimana kalau 3 kali lipat? Terus ridho. Bagaimana kalau 10 kali lipat? Hasbuk, cukup ya Allah. Akhirnya diberikan istana di surga 10 kali lipat lebih megah, lebih mewah daripada istana termegah yang ada di dunia. Itu bagi orang yang paling rendah level surganya. Orang yang paling besar dan banyak dosanya, ke nerakanya paling lama, tapi akhirnya dia ke surga. Bayangkan segitu tuh kemewahannya, 10 kali lipat daripada istana termegah yang ada di dunia. Kita jangankan istana termegah di dunia, hotel termegah, hotel bintang 7, kelas diamond gitu, nggak pernah kita masuk kan? Dari luar gitu ta. Itu aja sudah nggak terbayang kemewahannya, kelezatannya. Konon di Bandung ada satu hotel, 1 kamar Presiden Suite, semalam 60 juta bayarnya, bayangkan. Semalam bayar 60 juta, siga naon eta teta. Kayak apa tuh? Terus terang saya juga belum pernah masuk ke Presiden Suite seperti begitu, walaupun hanya ngelol gitu, belum. Kan kebayanglah indahnya, mewahnya, pika betahannya, wanginya, luasnya, dan pelayanannya yang luar biasa. Itu gak seberapa dibanding istana para raja. Tapi istana para raja gak seberapa dibanding istana terjelek di surga. Lihat bagaimana mempesonanya surga. Karena itulah maka Allah mengiming-imingi untuk bersegera tuh menuju surga. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi disediakan bagi orang bertakwa. Saum ini mencetak kita menjadi orang yang bertakwa. Disuruh berburu surga. Ya. Karena itu maka semua kita kabita, tergiur, teriming-iming, pingin meraih ampunan agar terbebas dari api neraka dan ingin meraih surga yang kemewahannya tiada tara. Semoga Allah memasukkan kita menjadi ahli surga. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga. Jangan senyum dulu, jangan ketawa dulu. Besok kita ngebahas neraka loh. Cukup sampai di sini saja dulu ya. Insyaallah kita besok dilanjut dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz mengenai keadaan di surga ya. Di dunia ini kan bermacam-macam suku dan cara hidup gitu ya. Di Indonesia saja mungkin ada beberapa suku bangsa atau bahasa. Nanti di sana di surga gitu ya. Apakah untuk menyatukan itu atau masing-masing itu berdasarkan ini cara hidupnya gitu, berdasarkan yang di dunia sekarang itu dari bahasa apa, dari suku apa. Terus keduanya mengenai kewajiban, adakah kewajiban-kewajiban yang masih dilakukan di dalam surga sana seperti di dunia kan melaksanakan kegiatan ibadah atau apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 pertanyaan. Di dunia kita bersuku berbangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian terdiri laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Perbedaan suku dan bangsa ini melahirkan perbedaan bahasa, perbedaan budaya, kultur, kebiasaan. Nah, di akhirat gimana? Kebiasaan budaya mana yang kita akan terapkan? Budaya namanya budaya hasil budidaya manusia, hasil olah pikir dan olah rasa manusia. Manusia hidup di zaman yang berbeda, budayanya beda, walaupun tempatnya sama. Budaya orang Sunda zaman bahula gitu ya, dengan sekarang sama-sama orang Sunda, sama-sama di Selat Sawu gitu, beda antara dulu dengan sekarang. Apalagi beda tempat, ya, akan berbeda budayanya. Sedangkan di surga pola kehidupan itu sudah Allah yang menentukan. Ahli surga hanya mengikuti alur saja. Apa sih yang membuat kita bahagia di dunia? Yang membuat kita bahagia itu dekat dengan orang-orang tercinta. Keluarga kita, istri kita, anak, cucu, menantu, orang tua, besan, nini, aki, terus mang, uwa, keponakan, gitu kan. Ngumpul aja sekeluarga, aduh bahagianya tuh beda tuh. Semuanya baik-baik, semuanya akrab-akrab, semuanya saling menyayangi, saling mencintai. Terus ngumpul dengan sahabat-sahabat, dengan tetangga-tetangga yang baik-baik, bahagia. Tapi kalau ketemu kita pergi ke luar kota, luar pulau, ke luar negeri, bertemu dengan orang asing, sama bahagianya enggak? Enggaknya, cuek kayak bebek gitu. Di akhirat, di surga, kita ngumpul sama orang-orang yang kita cintai. Ngumpul sama istri, ngumpul sama anak, sama cucu, sama menantu, sama orang tua. Ngumpul tuh. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dalam ayat lain, sampai wa man sholaha min abaikum wa azwajikum wa dzurriyyatikum. Masuk kamu ke dalam surga beserta bapakmu, nenekmu, kakekmu terus ke atas, juga pasangan-pasanganmu, anak-anak, cucu, terus sampai ke bawah. Itu yang bikin kita bahagia. Kita di surga itu bersama orang-orang terdekat yang kita cintai gitu. Dan apabila kita keluar, bayangkan seperti umpamanya kita berada di Mekah. Orang yang ke Mekah itu rata-rata punya keimanan lebih dibanding umumnya orang. Terus menjaga diri ini di tanah haram. Harus sopan, harus ramah, harus saling membantu dan seterusnya. Keluar kita dari hotel menuju masjid atau jalan-jalan di mall atau pengen belanja, ketemu orang-orang yang tidak kenal, selalu salam, menyapa, ramah. Walaupun nggak ngerti bahasa, minimal manggut, senyum. Ketika antri, saling antri di kasir, antri di apa, saling menyapa. Hai, kita assalamualaikum. Indonesia? Naam Indonesia. Ketemu di lift, assalamualaikum, senyum, nanya, dari Indonesia? Iya. Anda dari mana? Oh, saya dari Oh, Indonesia, Kuwait, oh, macam-macam tuh. Itu aja sudah betah, walaupun tidak kenal. Sudah seneng gitu.
Ada di Mekah dan di Madinah yang pika sebelen banyak. Ada juga. Tergantung karakter orangnya di negara masing-masing. Ada nggak orang Indonesia nyebelin di sini tapi haji atau umroh ada? Ada. Haji pika sebelen ya. Tapi umumnya ramah. Jadi ketemu orang-orang yang ramah, yang baik, itu senang. Di surga nggak ada yang nyebelin. Di surga semua baik, soleh, ramah, berakhlakul karimah, mulia. Terus kita bisa komunikasi. Bahasanya sama, bahasa Arab. Walaupun di dunia ini kita tidak bisa bahasa Arab, di akhirat, di surga berbahasa Arab. Tapi jangan disimpulkan, maka anak teh kudu belajar bahasa Arab dan kayak bisa. Enggak, kita belajar bahasa Arab di dunia itu bukan untuk komunikasi di akhirat, tapi supaya faham agama. Karena sumber agama semua berbahasa Arab. Al-Quran, hadis, kitab-kitab semua berbahasa Arab. Untuk itu kita belajar agar faham agama lebih mendalam, secara benar bisa diaplikasikan secara benar. Bukan untuk komunikasi. Orang kafir juga nanti lancar bahasa Arabnya di akhirat, di neraka. Ya. Jadi pertama kita akan ngumpul bersama orang-orang yang kita cintai dari kalangan ahli surga. Kalau toh ketemu orang asing sesama ahli surga, dipastikan mereka orang baik, makanya ke surga. Makanya pasti ramah, pasti menyenangkan ya. Itu pertanyaan pertama. Kedua nate naon hilap deui. Ada nggak kewajiban? Nggak ada kewajiban. Di surga nggak ada amal. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan karena di sini hanya ada amal, tidak ada hisab. Di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amal. Di akhirat mah senang-senang, nggak perlu, nggak ada sholat, nggak ada saum, tidak ada zakat kasat, sudah tidak ada yang miskin, semuanya senang, tinggal senang-senang, ya. Adapun proses sebelum ke surga ke neraka ada perintah. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhakum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nanti di akhirat Allah menyingkapkan betisnya, lalu orang-orang diseru untuk sujud tapi tidak bisa sujud. Di dunia bisa sujud tapi tidak mau sujud. Di akhirat ingin sujud tapi tidak bisa sujud. Siapa? Mereka yang tidak mau ibadah ketika di dunia, di akhirat disuruh sujud. Ingin sujud tapi nggak bisa. Si tubuhnya itu keras, tidak bisa sujud. Kata Allah, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka disuruh sujud dalam keadaan bisa sujud tapi enggak mau sujud. Di akhirat sebaliknya, ingin sujud tapi enggak bisa. Jamaah nih, jangan tinggalkan sholat, karena kita masih bisa sholat. Sebelum di alam kubur semua orang menjerit ingin sholat tapi enggak mampu sholat. Agar bisa selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Penghuni kubur menjerit ingin sholat, ingin ibadah, tapi sudah nggak bisa, sudah percuma. Di dunia kita bisa sholat, bisa ibadah, tapi nggak mau. Di alam kubur kita pengen ibadah, tapi nggak bisa. Sudah percuma. Maka lakukan ibadah sehebat mungkin sekarang supaya di alam kubur kita tidak menyesal, apalagi di akhirat nanti ya. Wallahu a'lam bissawab. Habis itu oleh Kang Dadan waktunya, cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi esok insyaallah. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.